Ancelotti mengerti Barcelona, Rafinha diistirahatkan di Bolivia. Barcelona akhirnya bisa bernafas lega setelah timnas Brasil dipastikan akan mengistirahatkan Rafinha dalam laga terakhir kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diungkapkan AS, kebijakan rotasi Ancelotti bisa menjadi dorongan besar bagi Barcelona karena Rafinha merupakan salah satu pemain yang kemungkinan akan diistirahatkan di El Alto. Pelatih Portugal sebut Ronaldo masih lapar kesuksesan. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez memuji Cristiano Ronaldo yang belum berhenti mencetak gol meski telah berusia 40 tahun. Kualitas penampilan bomber Al Nassr tersebut dinilai masih berada di level prima. Ronaldo sudah mencetakkan 140 gol dalam 222 laga bersama Portugal. Terakhir ia mencetakkan beresan mengejar Armenia di Yerevan dalam kualifikasi Piala Dunia. Di Maria sebut Argentina mesti beri Scaloni kontrak seumur hidup. Lionel Scaloni telah mendatangkan kesuksesan besar kepada timnas Argentina. Pemain legendaris Angel Di Maria menyatakan bahwa Scaloni layak dikontrak seumur hidup. Scaloni tinggal memiliki sisa kontrak setahun. Selama 7 tahun membesut Argentina, Scaloni telah mempersembahkan berbagai prestasi. Sampai kini, Lionel Scaloni telah memimpin timnas Argentina mengarungi total 86 pertandingan. Dan rekor Scaloni mentereng dengan mempersembahkan 64 kemenangan dan hanya 8 kali kalah. Derby Madrid bisa jadi panggung comeback Jude Bellingham. Absennya Bellingham sempat diperkirakan berlangsung panjang, namun belakangan muncul kabar yang menggembirakan. Pemulihan Bellingham berjalan lebih cepat dari jadwal. Dan berharap untuk melihatnya kembali lebih awal kini semakin nyata. Derby Madrid bahkan diyakini bisa menjadi panggung comeback bagi dirinya. Pertandingan syarat gengsi itu dijadwalkan di tanggal 27 September mendatang. Barcelona cemas pemain pilarnya diragukan tampil lawan Newcastle. Barcelona telah menghadapi badai cedera yang mengganggu konsentrasi tim di awal musim ini. Setelah Alejandro Balde dan juga Gavi lebih dahulu masuk ke ruang perawatan, kini giliran Frenkie de Jong yang harus menepi. Kondisi ini jelas membuat persiapan Blaugrana menuju Liga Champions jadi tidak ideal. Padahal laga melawan Newcastle di matchday pertama fase Liga sudah menunggu di hitungan hari. Laga tandang kontra Newcastle dijadwalkan di tanggal 18 September dan ini akan menjadi ujian berat pertama Barcelona di kancah Eropa. Liverpool pakai jubah baru di akhir pekan. Liverpool bertandang ke markas Burnley di akhir pekan ini dan dress akan memakai seragam terbaru mereka yang bernuansa klasik. Spesialnya Adidas sebagai aparel Liverpool musim ini memunculkan lagi logo trefoil yang sudah 34 tahun absen. Ini menjadi tema yang ingin diusung Adidas, di mana mereka mempertemukan masa lalu dan masa kini. Warna hijau laut terinspirasi dari momen bersejarah antara Adidas dan juga Liverpool dari tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Andre Onana pergi dari MU, Rio Ferdinand bersyukur. Trabzonspor meminjam Andre Onana dari MU di musim panas ini. Durasi peminjamannya selama semusim tanpa opsi pembelian permanen. Dan dilansir dari Mirror, legenda MU yakni Rio Ferdinand bersyukur atas perginya dari Andre Onana. Menurut Ferdinand, sudah saatnya MU bersih-bersih dari pemain yang kurang dari segi performa. Rio Ferdinand menutup bahwa MU sudah jalankan bisnis transfer yang sangat buruk dalam beberapa tahun terakhir. AC Milan dan Inter masih terhambat, jual San Siro kini tertunda. AC Milan dan Inter Milan dikabarkan sedang dalam pembicaraan intensif dengan Dewan Kota Milano. Kesepakatan jual beli area San Siro kini terancam tertunda. Penjualan San Siro harus ditangani dengan sangat hati-hati. Ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan benar. Bertahan di Milan, Divock Origi makan gaji buta yang fantastis. AC Milan dikabarkan gagal memutus kontrak Divock Origi. Kini sang pemain akan tetap berada di San Siro namun tidak jadi bagian tim manapun. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, kedua belah pihak awalnya bernegosiasi untuk menentukan jalan tengah terkait paket pesangon. AC Milan ingin menyingkirkan gaji Origi yang mencapai 5 juta euro per tahunnya.
Tottenham Hotspur tidak dijual. Tottenham Hotspur menegaskan tidak akan menjual saham mayoritas klub menyusul adanya ketertarikan awal dari investor asing. Spurs masih dipegang oleh keluarga Joe Lewis selaku pemilik dari Eni Group. Spurs merilis pernyataan telah menolak 2 tawaran yang masuk. Salah satunya adalah dari PCB, yang dimana perusahaan tersebut dipimpin oleh Amanda Staveley, mantan pemilik saham dari Newcastle United. Usai tinggalkan MU, Christian Eriksen merapat ke Leverkusen. Mantan gelandang MU yang Christian Eriksen dikabarkan berpeluang untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen yang kini dilatih oleh Kasper Hjulmand. Secara resmi meninggalkan Old Trafford, Christian Eriksen berstatus sebagai bebas agen dan memilih menjaga kebugarannya dengan berlatih bersama Malmo di Swedia. Eriksen kini mencari tantangan baru dan Leverkusen dengan proyek ambisius mereka menjadi bagian ideal untuk dirinya. Jika tinggalkan MU, Casemiro bakal pulang kampung ke Brasil. Muncul spekulasi baru mengenai masa depan dari Casemiro. Gelandang andalan Manchester United itu dikabarkan akan kembali ke Brasil setelah karirnya di Inggris berakhir. Berdasarkan laporan dari Sport Witness, Casemiro berpotensi melanjutkan karirnya di Brasil. Sejumlah klub dari Serie A Brasil disebut tertarik mendatangkannya. Disebut ada nama Flamengo, Palmeiras, dan juga Sao Paulo. Klub-klub papan atas Brasil itu dikabarkan sangat menginginkan jasa sang gelandang musim depan. MU coba datangkan Carlos Baleba di Januari. Menurut laporan dari Fabrizio Romano yang memberikan informasi menarik seputar rencana transfer MU di Januari, Setan Merah diklaim akan berusaha mendatangkan gelandang baru di bursa transfer musim dingin. Menurut laporan dari Romano, MU sangat membutuhkan gelandang bertahan baru di musim dingin. Setan Merah masih menyimpan minat kepada sosok Carlos Baleba. Pasalnya sang gelandang merupakan target utama MU yang gagal didatangkan pada musim panas. Zidane sudah siap tukangi timnas Prancis. Mantan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane disebut kini sudah mempersiapkan diri untuk menggantikan posisi dari Didier Deschamps sebagai juru taktik dari timnas Prancis. Dikabarkan Didier Deschamps sendiri akan meninggalkan posnya di Le Bleu pasca Piala Dunia berakhir. Kini seiring dengan kian dekatnya penunjukan dari Zidane, laman dari Loke mengklaim jika para penggawa dari Le Bleu sudah menantikan kedatangan pemenang Piala Dunia 1998 itu sebagai juru taktik tim yang baru. Penantian panjang dari Zizou kian dekat menjadi kenyataan pasca bakal hengkangnya Didier Deschamps. Jan Oblak berpeluang dilepas Atletico Madrid. Atletico Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melepas kiper andalan mereka yakni Jan Oblak di bursa transfer musim panas. Selain dari sisi teknis, salah satu aspek paling sensitif dari situasi Oblak adalah gajinya yang sangat tinggi, yang menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Atletico Madrid saat ini. Potensi kepergiannya meski menyakitkan akan memberikan ruang anggaran signifikan yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi lain di dalam tim. Xabi Alonso ingin datangkan bintang dari Jerman. Pelatih Xabi Alonso disebut mendorong klub untuk terus memantau perkembangan dari Angelo Stiller dari Stuttgart. Alonso menilai bahwa Stiller bisa menjadi opsi jangka panjang bagi lini tengah milik Real Madrid. Gelandang 24 tahun itu sudah masuk ke dalam daftar pengamat sang pelatih meski transfernya belum terwujud di musim panas ini. Dan Alonso disebut masih membuka peluang untuk bisa membawanya ke Santiago Bernabeu di tahun depan. Alonso nampaknya belum sepenuhnya yakin dengan keseimbangan yang dimiliki skuadnya saat ini, sehingga nama Stiller tetap berada di dalam daftar prioritasnya. Pernah gagal di Arsenal, pelatih ini disebut bakal jadi pengganti Ruben Amorim. Awal musim ini benar-benar jadi cobaan berat Ruben Amorim di MU. Tekanan datang silih berganti setelah tim gagal tampil konsisten. Dengan 2 laga berat menanti melawan City dan juga Chelsea, posisi Amorim makin rapuh. Masa depannya bisa ditentukan dalam hitungan pekan. Isu pemecatan Amorim sendiri kini mulai menyeruak dari internal klub. Nama Unai Emery kini mencuat sebagai sosok yang paling diinginkan oleh manajemen MU saat ini. Dengan pengalaman panjangnya, Emery dipandang sebagai pilihan tepat jika MU nantinya memutuskan berpisah dengan Ruben Amorim dalam waktu yang dekat. Monster Erling Haaland cetak 5 gol.
timnas Norwegia mencatatkan kemenangan sensasional saat berhadapan dengan Moldova bermain di Olivier Stadium. Norwegia tanpa ampun membantai tamunya dengan skor 11-1. Pesta gol dipimpin oleh penampilan monster dari Erling Haaland yang sukses mencetakkan 5 gol, dan tak mau ketinggalan pemain pengganti Theo Asgard turut menyumbangkan 4 gol spektakuler. Hasil ini semakin memantapkan posisi Norwegia di puncak klasemen grup I, dan mimpi mereka untuk kembali ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 kini terasa semakin nyata. Serbia versus Inggris, pesta 5 gol dimulai. Timnas Inggris menunjukkan performa superior saat berhasil pertandingan Serbia versus Inggris yang berakhir dengan skor akhir 5-0. Kemenangan ini menjadi salah satu penampilan paling meyakinkan mereka di bawah asuhan Thomas Tuchel. Pesta 5 gol tanpa balas ini semakin memantapkan posisi The Three Lions di puncak klasemen grup ke kualifikasi Piala Dunia. Mereka sukses menjaga rekor 100% kemenangan dari 5 laga yang telah dijalani. Dan gol-gol Inggris diciptakan oleh Harry Kane, Noni Madueke, Ezri Konsa, Maguire, dan juga terakhir penalti dari Marcus Rashford. Diwarnai 2 kartu merah, tim Tengo Keok 0-1. Ekuador versus Argentina berjalan panas di laga terakhir. Ekuador berhadapan dengan Argentina berjalan panas di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Diwarnai 2 kartu merah, tim Tengo kalah 0-1. Laga berjalan cukup ketat, namun Ekuador bisa menekan Barcelona yang bermain tanpa Lionel Messi di laga tersebut. Hasil ini tak menggoyahkan Argentina di puncak klasemen yang tetap memimpin 38 poin. Ronaldo si raja gol kualifikasi Piala Dunia. Cristiano Ronaldo kembali bikin rekor. CR7 menjadi raja gol di kualifikasi Piala Dunia. Rekor itu ditorehkan Ronaldo usai membantu Portugal mengalahkan Hungaria bermain di Puskás Arena Budapest. Selecao das Guianas menang 3-2. Ronaldo turut membuat 1 gol di laga tersebut. Penyerang 40 tahun itu mencetakkannya dari penalti di babak kedua. Striker Al Nassr itu tercatat sudah membuat 39 gol di kualifikasi Piala Dunia. Ronaldo menyamai torehan legenda Guatemala yakni Carlos Ruiz yang punya jumlah gol serupa dan Lionel Messi yang mencatatkan 36 gol.